Tapi intinya sih kalau misalnya memang teman-teman foodpreneur masih kecil usahanya, belum skalanya belum terlalu besar sekali, mungkin masih rumahan. Sebenarnya lebih ke suggest-nya yang dibuat laporan laba rugi dulu kali ya, pencatatan keuangannya ya. Karena neraca kan Ya, kayaknya much better kalau misalnya udah ada banyak komponen yang tadi disebutin tadi kan, ada apa karena kan gini, kadang ada juga beberapa orang yang usaha mungkin menggunakan hutang, misalnya hutang bank. Nah, itu kan pencatatannya bukan di equity ya, tapi di utang kan di atasnya ya. oh ya, 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 di hutang, Benar hutang ya? bank. Ya, Ya, hutang itu bank. bukan Benar. bukan modal kan? Nah, itu hutang Ya, bank. atau misalnya nggak harus bank sih, kadang-kadang ada juga kan yang ngutangnya sama orang misalnya gitu. Iya, Itu juga bisa, dicatatnya bisa. di atas kan. Utang, utang pemegang saham atau Iya, utang, bisa kayak gitu utang, juga. utang ke pihak ketiga, bisa, bisa. Iya, iya. Jadi Pinjaman, nah, itu kan pinjaman kita ya, nyebutnya pinjaman. pinjaman, Hmm, pinjaman, hmm, hmm. pinjaman dari bank, pinjaman dari pihak ketiga lainnya. Nah, Hmm. Nah, biasanya oke. ada bunga. Iya. Nah, oh ya, kalau bunga Ah, dicatatnya ah. di mana? Tadi Interest. bunga itu harusnya dicatat setelah laba operasional. Nah, setelah laba Oh, berarti operasional, kemudian pindah nih, nggak ada di neraca biaya ya? bunga. Iya, Nggak di neraca nyatetnya ya? bukan. Tapi di Bunga laporan itu, laba rugi. bunga itu kan sebenarnya apa biaya ya yang kita harus Ya. keluarin tiap bulan. Ya, Oh ya, pencatatannya per bulan berarti ya? iya. Biasanya kan kita hitung-hitungan bunga bulanan kan. Ya. Heeh. Iya, Nah, oke. tuh. Terus mana ya? Tadi sebenarnya udah banyak yang dijawab sih pas pertanyaan gue. Hmm. Iya kan? Nih Nah, kayak misalnya nih, gue coba tanyain lagi ya. Kalau misalnya nih ada bahan baku yang kita beli, tapi kita DP-in. DP-in tuh maksudnya hmm. uangnya, nih gue DP dulu, misalnya beli beli barang bahan bakunya misalnya ya, totalnya itu 3 juta gitu. Tapi sekarang gue DP-in dulu 500.000 misalnya gitu. Hmm. Nah, nanti sisanya itu dibayarin pada saat barangnya datang full semua gitu. Hmm. Lunasinnya pada saat barangnya datang semua. Nah, itu tuh nyatet pengeluarannya itu gimana gitu? Apakah di tanggal pas DP atau pas lunas? Oh, oke. Kalau nyatet pengeluaran tuh harusnya ini asumsi ya. Jadi ini Ya. apa perusahaan udah punya neraca, udah punya laba rugi. Ah, Harusnya ya. pengeluaran itu namanya agak rumit ini. Pengeluaran itu sebenarnya dicatatnya itu Mm-mm. pengeluaran kas bener, pengeluaran kas memang dicatat pas saat kita bayar DP. Pas saat Iya. kita lunasin kasnya memang kita catat itu berkurang. Mm-mm. Cuman kalau ngomong persediaan, persediaan akan dicatat pas saat barang itu datang. Gitu. Hmm. Nah, Oh, tetapi jadi ya ya kalau ya ya. ngomong pengeluaran apa? Pengeluaran barang tersebut sebagai apa? Karena kita pakai, yaitu Mm-mm. waktu kita pakai, baru itu dicatat Nggak, kalau dimasukkan duitnya. ke laba rugi. Ya, kalau duit apa namanya nyatet si uang DP kita itu misalnya yang 500.000 dicatatnya kapan, yang sisa 2,5 juta lagi kapan? DP kita Hmm. dicatat pas pas awal. Oh, Pas kita bayar kita harus catat itu sebagai heeh. kita biasanya catat itu juga itu catat sebagai advance uang Mm-mm. uang muka ke Mm-mm. supplier. Mm-mm. Advance Sisanya, itu uang muka itu masuknya di neraca ya, di bagian debit. oh di neraca. Ya, ya, Di ya, ya, ya. neraca. Tapi kalau Kemudian waktu persediaan, barangnya datang, uang mukanya tetap apa di take out dari neraca gantinya inventory oh berarti I see. Berarti persediaan. ya, 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 ya. Berarti karena jadi pas di per 31 itu sebenarnya semua angkanya itu udah masuk di persediaan ya. Iya. Kalau udah Oh, datang semua ya, kalau datang semua masuk persediaan ya. kalau misalnya nggak datang semua, setengahnya Ya kalau belum, misalnya. oh setengahnya yang jadi persediaan. Oh iya ya, sisanya masih ada di tadi advance tadi ya. Iya, iya. Oke. Nah terus eh
Oh ini, kalau misalnya nih dapat omset hari ini kita yang ngomongnya UMKM aja deh. Kalau misalnya dapat omset kita hari ini XX gitulah jumlahnya. Kemudian kan pastinya kan besoknya harus beli bahan baku lagi kan untuk Mm-mm. jualan. Nah, pernah nggak Sin ada rekomendasi lah maksudnya sebenarnya alokasinya itu apakah misalnya berapa persen dibeliin bahan baku, sisanya berapa persen di keep dulu untuk keperluan lain atau gimana, atau misalnya ada nggak sih alokasi misalnya untuk petty cash dulu atau petty cash plus bahan baku buat belanja bahan baku atau ada nggak rekomendasi alokasinya gimana sih bagusnya? Oke, oke. Jadi itu sebenarnya ini ya, Sar, kayak Mm-mm. kayak kita mau create produk tapi itu dari scratch ya, dari bahan baku gitu. Create produk. Iya, iya. Kan biasa Ya kan kan? kalau UMKM kan belanjanya harian. Biasanya kan Uh-uh. belanjanya harian Uh, gitu. Jadi misalnya kalau misalnya dapat omset hari ini, eh, baiknya dialokasinya gimana gitu. Apakah misalnya ekstrimnya nih ya, ekstrimnya misalnya oh ya udah dapat omset sekian, gue beliin aja bahan baku semua misalnya gitu. Atau misalnya bahan bakunya belinya setengah aja, sisanya jadiin petty cash misalnya. oh, oke, oke. Itu ngatur cash flow ya. Jadi ya, Ya, sebenarnya ya. heeh, Ah, ya, ya, ya. Uh-uh. Kalau kiat-kiat ngatur cash flow ya sebenarnya gini, apa ya kalau kita punya uang ya kita mesti pikirkan kita tuh nanti apa kan udah pasti kalau uang kalau dagang kan kita uang mesti muter terus nih ya mm-mm, kan jadi kita mesti apa pikirin nih untuk antisipasi kita mau jualan berapa banyak nih jualan berapa banyak kan otomatis kita mesti beli bahan baku kan bahan baku. sekian kan. Nah kita ingat kalau misalnya nih di sini kan kuliner ya, jadi istilahnya kalau beli bahan baku itu tergantung kan, harus tergantung apa rencana penjualan kan. Mm-mm, Kan misalnya kalau ya kebetulan ini lagi musim liburan nih, mungkin penjualan kan akan naik. Jadi mm-mm, bolehlah kita stok belakang banyakkan. Tapi kalau misalnya apa misalnya lagi slow season ya kita harus mikir untuk stok karena kan kalau kita stok barang itu nanti apalagi di kuliner ini kan kemungkinan bisa ada resiko untuk expired kan dasar ya. mm-mm, betul. Jadi itu yang harus di apa menurut saya harus dimitigasi untuk resiko tersebut Mm-mm. gitu. Jadi Terus jadi tarikannya lebih ke rencana penjualannya ya. Jadi bukan berdasarkan omset yang gue dapat berapa, gue alokasinya gimana gitu ya. oh iya, iya, lebih lebih ke arah gini. Rencana kalian, strategi rencana kalian ke depannya itu seperti apa? Hmm. Eh, kita ekspektasi penjualannya akan meningkat atau Hmm. penjualannya tetap atau kita mau invest misalnya di apa peralatan memasak baru gitu Hmm. bisa kan karena Hmm. cash itu kan sebenarnya kalau ngomongin cash flow ya sorry Ya. laporan keuangan tuh sebenarnya ada satu lagi sih yaitu cash flow. Hmm. Oh Cash iya flow iya itu kan iya iya. biasanya cash flow tuh ada tiga tuh. Satu, cash flow dari operasional. Terus yang kedua, cash flow dari aktivitas apa investasi. Kemudian yang ketiga tuh cash flow dari aktivitas financing. Nah, yang tadi yang terkait dengan apa cash flow dari operasional tuh ya istilahnya cash flow yang kita generate dari penjualan, dari apa kita pembayaran ke apa supplier, nah seperti itu, atau pembayaran gaji atau pembayaran pajak itu masuknya ke cash flow operasional. Ya. Tetapi nanti mungkin selain yang operasional itu, kalian juga butuhkan untuk upgrade tools kalian gitu. Misalnya upgrade apa peralatan masak kalian dan sebagainya. Nah, itu which is itu kan masuknya sebenarnya ke aktiva tetap. Jadi itu Ya. masuknya ke apa cash flow untuk aktivitas investasi. Hmm. Ya 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 Nah, ya ya. nah, terus yang terakhir baru yang financing tadi kalau misalnya ada loan, kita mesti bayar loan. Nah, Mm-mm. Hutang jadi ya ya loan mah.
Jadi dalam mengatur cash flow tuh harus diperhitungkan 3 aspek itu sih, Sar. Jadi apa untuk apa pemasukannya dari operasional sama pengeluarannya, terus untuk investasinya juga ya, atau ini kalau kita punya utang harus bayar kan. Iya dong. Iya, nah itu. Nah, oke. Biasanya Sebentar sih aku memang ya. apa kita kita aturlah sedemikian rupa supaya kewajiban-kewajiban kita itu terjaga gitu ya. Kan kewajiban tuh kayak utang bank, kita mesti memang harus bayar kan. Jadi kita harus cadangkan itu gitu. Ya, ya. Ya, Iya, kayak maksudnya misalnya dicicil, biaya dicicil. gaji, biaya gaji pegawai juga kan harus Ya. kita cadangkan. Karena kan pegawai tiap bulan kita harus gaji kan. Iya. Nah, ini ntar abis ini kita buka pertanyaan ya, gitu. Jadi Iya, sebelum buka pertanyaan, mau ngasih sedikit informasi itu tentang Foodies Online Class batch 10-nya Foodies. Itu nanti adanya di 28 dan 29 Desember. Temanya itu adalah aspek legal dan pajak untuk bisnis kuliner. Nah, buat teman-teman ini harus diamankan kursinya karena minggu ini adalah minggu terakhir untuk bisa ikut ke kelas Foodies Online Class batch 10 ini, aspek legal dan pajak untuk bisnis kuliner. Jadi buat teman-teman yang mau daftar itu bisa langsung ke bit.ly /legal and tax, tapi mendingan paling gampangnya sih langsung masuk aja ke landing page-nya Foodies atau bisa di 081 312 147974. Ulangin ya. 0813 1214 7974 gitu. Jadi 2 hari itu nanti akan dibawakan itu oleh Mas Bimo Prasetyo. Kemarin itu udah sempat juga IG live kalau teman-teman ingat gitu, dari CEO-nya Smart Legal. Jadi dia bicara tentang edukasi dan advokasi yang menjembatani agar akses hukum jadi mudah bagi dunia usaha. Nah, satu lagi mengenai pajaknya itu akan dibawakan oleh Pak Budi Nur Sandi. Jadi CEO Manakod 8 Konsultan dan Accounting. Jadi buat teman-teman bisa langsung daftar aja atau klik link bio di Foodies. Nah, Sin, kita masuk ke pertanyaan ya. Aku buka ya boleh, dulu. boleh. Aku buka dulu pertanyaan yang di Google Sheet yang dari tadi siang udah kita sebarin. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Cara mencatat stok bahan baku. Sebentar, cara mencatat. Oh ya, ini nih, boleh nih. Gimana cara mencatat stok bahan baku bisnis kuliner dan mencek stoknya gimana? Ini masuk ke finansial nggak sih sebenarnya? Masuk ya? Stok bahan baku kan? Iya, Masuk. masuk ya. Yang tadi kali ya? Masuk. Dan kalau di bisnis kuliner itu kalau biasanya kan ada ini ya, ada formula ya, Sar ya. Jadi misalnya kalau kita bikin create satu menu, Ya. itu kan kita udah tahu kan ingredient dalam menu tersebut tuh apa aja. Misalnya bikin nasi goreng gitu, berapa gram nasinya, kan standarnya seperti itu kan. Terus bumbu-bumbu lagi yang dipakai, berapa bawangnya. Nah itu kan maksudnya. Jadi nanti kalau misalnya kita bahan bakunya itu nanti kan kita kita bisa lihat kan, bisa kurangkan dari situ untuk pemakaiannya berdasarkan menu yang dipesan gitu. Oh, jadi nyatetnya itu ya pokoknya forecastingnya berdasarkan bahan bakunya apa aja, berapa, kemudian nanti ngurang-nguranginnya berdasarkan apa yang dipakai. Ya, dibandingkan lah ya, dibandingkan nanti biasanya kan juga kita lakukan ini ya, kalau udah restoran yang proper tuh kan stock take ya tiap bulan gitu, sisanya berapa gitu kan, berapa mas ininya. Oke. Nah, baru kita bandingkan dengan menu kita penjualannya berapa yang sesuai dengan formula tadi. Nah, Sin, ini sebenarnya pertanyaannya agak semi curhat sih.
Cuma Mm-mm. nggak tahu ini ada nggak ya sebenarnya solusi atau tips mudanya. Jadi keuangan bisnis saya selalu mengalami selisih uang. Padahal aliran uang masuk dan keluar selalu saya catat gitu. Adakah sih solusi terbaik untuk masalah yang saya miliki? Sorry tadi aku nggak berapa ini punya masalah di Ke nih keuangan bisnis saya selalu mengalami selisih uang, padahal aliran uang masuk dan keluar itu selalu dicatat. Apakah ada solusinya ya? oke oke. Eh, Bisa jadi selisih uang itu eh, sebenarnya apa? Apakah eh, apakah uang kas atau uang bank? Kadang-kadang memang seperti ini. Kita ini kan hmm, apa punya eh, jadi itu gini. Kadang kan juga apa makanya penting tuh ada pencatatan, ada fisik gitu kan. Ah, Jadi iya. ah, ah. Nah, itu bukan hal yang apa ya, bukan hal yang ini, bukan yang hal yang mengejutkan gitu kalau seandainya memang fisik kita gitu ya, itu ternyata berbeda dengan pencatatan kita itu wajar-wajar aja sih. Ya kemungkinan besar memang ada miss waktu pencatatan. Hmm. Misalnya gini deh, contoh yang paling sederhana, eh, apa? Kalau misalnya kita uang kas gitu ya, kita punya punya restoran, terus ada yang pegang pegang uang kas gitu kan, ada kas kecil lah restoran. Itu kadang-kadang tuh kan eh, ya keluar uang masuk gitu ya. Kita catat sih, cuman kadang fisiknya kalau setelah kita hitung gitu, kok nggak sesuai sama catatan kita. Itu Ya. bukan hal yang mengejutkan. Itu oh ya ternyata tadi uangnya dipinjem buat bayar sampah, tiba-tiba tukang sampah dateng gitu nagih. Iya, enggak. Sorry, jadi mungkin ada miss bisa. Jadi makanya pentingnya untuk lakukan rekonsiliasi itu secara antara fisik sama catatan itu eh, kalau perlu Kak, no. Saya bilang harus tiap hari kalau kas ya. Tiap Misalnya hari ya? kalian punya restoran ada adminnya yang kalian pasrahkan kas tiap hari. Nah, itu uh, apa? Kalian harus ini lakukan rekonsiliasi setiap hari. Jadi harus setiap hari solusinya. Iya. Itu berlaku kan ke kasir. Kita punya kasir, kita tempatin kasir di restoran ya. Kasir itu harus bikin Ya. rekonsiliasi setiap hari. Laporan kasir itu rekonsiliasi karena kan dia Ya. terima uang berapa. Nah, semua kan ada catatannya itu di sistem kan. Nah, sistemnya yang mencatat, tapi kasirnya yang memegang uang. Jadi kita harus samakan lah antara catatan yang ada di sistem sama fisiknya. Oke. Kita coba Iya, buka. bukan, ya bukan berarti misalnya kalau nggak sama, oh ya mungkin tadi kasirnya kelebihan ngasih kembalian bisa juga kayak gitu kan, atau Bisa. misalnya oh tadi orangnya ya udah nggak mau dikembaliin gitu atau ngasih jadi ngasih uangnya lebih gitu ya bisa hal-hal kayak gitu Tapi itu harus direkonsiliasi per hari ya berarti ya. tiap Biar hari gak ada selisih, harus tiap hari. ya karena gini sebenarnya ya kalau rekonsiliasi antara pencatatan sama fisik itu kalau kita lakukan itu sebulan sekali gitu misalnya apalagi kas nih duit nanti kalau ada selisih tuh makin susah ngetrace. Iya, bener. Jadi semakin kita sering lakukan rekonsiliasi dalam artian setiap hari ya itu kalau ada selisih-selisih semacam itu tuh akan lebih gampang gitu mencarinya daripada nanti kalau udah 1 bulan tiba-tiba nggak sama, nah itu repot ya. Dan harus diselesain ya sebenarnya kalau ngomongin keuangan ya nggak bisa misalnya udahlah diputihkan misalnya
Iya. Dianggap sama. Itu tuh harus di-trace sampai ujung ya. Ya udah. Nah, terus ini coba dibuka pertanyaan yang di Instagram sebentar. Nah, ini ada yang nanya nih, kalau misalnya bikin laporan keuangan, itu kan ada yang dibuat tiap bulan, ada juga yang dibuat laporan 6 bulanan atau tahunan, gitu kan. Nah, itu formatnya sama nggak sih? Sama, sama, Oh, sama ya, gitu. Tapi sama. sebenarnya idealnya itu dibuatnya itu per apa sih? Maksudnya apakah perlu sampai bulanan, 6 bulanan, tahunan, atau gimana? Minimal bulanan. Minimal Minimal bulanan. bulanan ya gitu. Jadi kalau industrinya masih rumahan, mentok-mentoknya bulanan. Tapi sebenarnya akan jauh lebih bagus kalau dibuatnya per paling idealnya. Enggak, gini, kalau kita ngomongin laporan keuangan tuh biasanya dibuat memang bulanan. Memang Nah, bulanan ya. tetapi kalau yang tadi saya ngomong apa untuk menghasilkan laporan itu sendiri, keuangan itu sendiri kan diperlukan data-data pendukung. Salah Mm-mm. satunya ya seperti tadi laporan kasir. Nah, laporan kasir Iya. itu, tapi kan kita harus meyakinkan bahwa uangnya itu benar-benar yang kita punya secara fisik itu sama dengan laporannya ya. Mm-mm. Oh iya. Nah, Ah, makanya itu tadi nah, harus rekonsiliasi per hari tadi ya. betul. Jadi yang menurut saya tuh yang harus dilakukan setiap hari tuh yaitu seperti rekonsiliasi. Nah, itu harus dibikin tiap hari. Terus kemudian apa? Ini bukti-bukti itu loh, bukti-bukti pengeluaran kita gitu, misalnya apa? Parkir atau yang kecil-kecil deh. Pasti. Misalnya belanja di pasar atau apa gitu kan, kadang Oh, kadang kalau bisnis kuliner kan kadang belanja juga kan di pasar gitu kan. iya. Belanja mandiri Nah, kita itu nyebutnya biasanya. nah itu yang harus dikumpulin gitu loh, dan itu memang nggak bisa bulanan, itu harian, dan mungkin kan harus rajin untuk direkap. Ya saya saran sih direkap harian, tapi kalau sulit ya mungkin mingguan gitu. Hmm, hmm, hmm. Tapi harus direkap karena itu akan jadi input untuk jadi input di laporan keuangan. Yang Iya, tadi harus dibikin per bulan tadi ya. iya, saya bilang sama klien-klien saya, tidak masalah sih kalau laporan keuangan itu saya yang handle gitu. Cuman kalau Ya, untuk administrasi, nah itu biasanya saya ajarkan klien untuk punya minimal ada admin untuk ya. untuk untuk inilah mengumpulkan bukti-bukti tadi sama melakukan rekonsiliasi day to day. Nah, ya. Nah, ini ada lagi nih yang nanya. Terakhir deh kayaknya. Mm-mm. Dalam neraca, biaya dekor seperti sekat, cat, dan lain-lain ini ditulis atau enggak? Jika ditulis, apakah ada biaya penyusutan juga? Dekor ini loh, apa kalau kita punya outlet kan suka ini ya, pas awal kan Oh, kita oke ada oke. ngecat gitu kan. Dekor ya. Nah, itu masuknya apa ya? Masuknya aktivitas tetap. Aktiva Jadi tetap. itu ya, jadi itu gini, kalau kita apa kita kita mendekor ya, dekor gitu. Nah itu eh, dekorasi itu biasanya kan nggak habis tahun kan. Nah, ya. Ah, ah. Jadi Tapi itu ada biasa ya. hitungannya namanya, bahasa Indonesianya aku lupa ya, namanya apa? Bukan amortisasi Leasehold ya? Bukan ya, leasehold bukan. improvement ya. Nama asetnya tuh leasehold improvement. Artinya tuh ya apa ya, jadi ya kayak itu apa kita bikin bikin dekor partisi, nah itu Mm-mm. sekat-sekat gitu ya. Ya, Kalau di kantor tuh biasanya sekat-sekat gitu kan, sebenarnya tuh dekor juga kan, interior ya. ya. Interior, ya, ya, ya. Jadi itu maksudnya Interior aktiva tetap. Tapi perlu disusutin nggak tadi pertanyaannya? susutin Tetap harus disusutkan ya? susutin, karena apa Oh. yang nggak disusutin tuh cuma tanah. Ya, 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 ngerti, ngerti, ngerti. Ya, ya, ya. Karena Karena kalau mungkin kayak analoginya harus diganti juga kali ya. kenapa analogi. Ya, mungkin analoginya
kenapa harus disusutin juga karena dekor-dekor dan sekat mungkin analoginya ya setelah sekian tahun pasti harus ada penggantian juga gitu mungkin ya. Betul, betul. Harus ada penggantian. Jadi itu kan umurnya juga nggak ini ya, nggak terbatas gitulah umurnya. Atau kalau misalnya di beberapa praktek bisnis kuliner ya Sin ya, itu kadang-kadang kalau yang namanya dekor itu walaupun belum rusak itu suka diganti sih minimal 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali kadangan ya. Karena untuk refreshment. Oh, oke. Jadi gini, dibedakan antara dekor yang kita pantek gitu loh, misalnya kayak kita pasang apa gitulah di dinding gitulah. Jadi instalasi listrik misalnya. Nah, instalasi listrik kan nggak mungkin lah kita ganti-ganti tiap berapa lama sekali kan. Nah, tapi kan ada dekor-dekor yang tematik tuh ya, yang itu dia nggak permanen gitulah istilahnya, nggak permanen. Nah, dekor-dekor yang nggak permanen itu ya itu langsung dijadikan biaya saat terjadi ya. Misalnya, berarti dia bukan aktiva ya? Misalnya kita kayak sekarang nih lagi mau Natal nih, jadi di dekor Natal gitu kan. Nah itu masuk ke biaya sih. Itu masuk OPEX atau bukan OPEX? OPEX, ya? OPEX, bukan biaya marketing misalnya kan tematik. Bukan. Jadi masuk ke OPEX. Biaya OPEX, ya. Biaya apa ya? Biaya dekor ya. Biaya marketing. Biaya marketing biasa ya, bisa dimasukin ke situ sih. Nah oke, paling coba ada lagi gak ya nanya? Coba gue buka lagi ya. Ini ada yang nanya ini tapi cukup teknis sih, tapi nggak tahu coba ya. Kalau pembayarannya hanya melalui OVO, GoPay, dan kawan-kawan mungkin lebih ke yang e-money kali ya, bukan cash. Rekonsiliasinya cukup lihat berapa yang ditransfer atau gimana? Ya iya kali ya. Lihat dari settlementnya OVO sama GoPay kali ya. Berarti kan salesnya dari situ kan. Bener nggak? Kan omset yang masuk hari itulah mungkin. Kan jadi nggak ada cash on hand kan fisik. Iya. Oke. Ini jadi gini, kita harus bedain antara penerimaan uang ya dengan pencatatan penjualan. Jadi ini contoh. Jadi di klienku waktu itu kan ada mesin posnya ya, mesin pos yang kita bisa pakai itu ya, Moka ya. Moka ya misalnya. Nah itu kan pos ya, mesin pos point of sale. Nah itu dia punya catatan kan penjualan kan sebenarnya. Nah cuman masalahnya uang itu kan sebenarnya masuknya lewat ini dong, OVO, GoPay itu kan ya. Nah itu masuknya ke rekening. Nah tapi yang harus kita lakukan, jangan lupa kita jangan cuman mencatat memeriksa laporan dari OVO bisa pembayaran OVO GoPay itu ke dalam banknya kita harus juga bandingin sama penjualannya. Maksudnya gimana? Karena kadang nggak sama gitu loh, jadi intinya kan OVO GoPay itu kan uang yang kita terima kan. Kalau sebenarnya kalau yang kita punya sistem kan itu adalah kita nyatet penjualan berapa gitu. Kadang bisa nggak sama gitu antara penjualan yang kita catat dengan uang yang kita terima dari OVO atau GoPay itu. Mungkin nggak karena ada fee-nya memang. MDR. Kenapa? Mungkin nggak karena MDR-nya, memang ada MDR-nya juga. Iya, mungkin bisa karena kasir itu salah input ya. ini. Salah input amount kan bisa juga kayak gitu. Bisa. Nah, Oke. Nah paling itu aja sih Sin dari, bentar gue cek dulu ya masih ada nggak.
cukup sih itu aja. Cuma mungkin, oh ya sebelum kita closing, ini yuk kita foto bareng dulu. Oh, Foto oke, bareng. oke. Gitu. Jadi Oke, ada oke. teman-teman bisa di print screen gitu kan, nanti di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tag @foodies.id dan @sinara consulting ya. Disambung kan Ya, tadi ya? Disambung ya? ya, ya. @sinara Tag Sinara consulting. Consulting. Ya. Gitu. @sinara consulting dan tag @foodies.id. Kita bergaya dulu. Ayo pada di print screen ya. Oke. Oke, sekali lagi. Oke, nah, Sin, sebelum terakhir banget nih, mau Ya. minta ini dong, em, adakah referensi, misalkan apakah itu buku, apakah itu link, apakah itu YouTube channel atau apa sih, buku, artikel atau apalah yang bisa dibaca oleh pebisnis kuliner pemula lah ya, biar lebih ngerti lagi soal keuangan. Sebenarnya kalau apa soal bisnis kulinernya kan saya rasa apa foodies ya lebih ini Kan lebih oke. keuangan. Nah, tapi kalau untuk buku akuntansi apa itu ya sebenarnya tidak ada yang spesifik sih. Cuman ya bolehlah pantengin aja apa IG-nya Sinara karena Sinara Nah, Consulting nanti akan apa kedepannya akan ini kita akan bagikan lah tips-tips seputar keuangan, akuntansi sama perpajakan. nah, itu dia. Nah, sama satu lagi. Nah, Kalau mau ngubungin Sinara Consulting itu kemana? oh boleh ke 0812 811 Coba diulang lagi. 08 ya 0812 8 satunya 3 kali 8425 atau Kak, ke consultsinara@gmail.com. jadi thank you banget buat Cynthia. Semoga semua Ya, yang di sharing malam ini bisa jadi input, masukan sama buat apa bahan belajar lah teman-teman. Semoga bisa ngasih solusi juga buat beberapa permasalahan mengenai keuangan. Nah, jangan lupa kalau memang nanti pengen ngontek bisa langsung ke @sinara consulting. Ya, dadah. dadah.